Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran pertama, bagian dari keluarga Allah. Rabu 4 Januari, tanggung jawab anggota keluarga Allah. Kita semua telah menikmati berkat-berkat rohani dan jasmani, termasuk berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita. Betapa menyenangkan juga mengetahui bahwa kita adalah bagian dari keluarga itu. Bacalah Ulangan 6 ayat 5 dan Matius 22 ayat 37. Apakah maksudnya hal ini dan bagaimana kita melakukannya? Bagaimana Anda akan mengasihi Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu? Cukup menarik, kitab suci memberikan kita jawaban, dan jawaban itu tidak seperti yang banyak orang harapkan. Bacalah Ulangan 10 ayat 12 dan 13 dan 1 Yohanes 5 ayat 3. Berbicara secara alkitabiah, apakah respons kita yang tepat dalam hubungan kita dengan Bapa kita di surga? Memelihara hukum, menuruti perintah-perintah, sangat disayangkan bagi banyak orang Kristen. Ide penurutan hukum atau teristimewa hukum keempat adalah legisme, dan mereka menyatakan bahwa kita dipanggil hanya untuk mengasihi Allah dan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Akan tetapi Allah begitu jelas. Kita menyatakan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita oleh menuruti perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kita terbiasa melihat ayat ini sebagaimana dengan baik. Kita mengasihi Allah maka kita memelihara perintah-perintahnya. Itu baik-baik saja. Akan tetapi kita dapat juga membacanya sebagai inilah kasih kepada Allah, yaitu kita mengenal dan mengalami kasih Allah oleh menuruti perintah-perintahnya. Di dalam Matius 7 ayat 21-27, Yesus mengatakan bahwa mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah adalah sama dengan seorang yang membangun rumahnya di atas batu yang kukuh. Mereka yang mendengar tetapi tidak menuruti sama dengan seorang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, dengan hasil akhir bencana. Keduanya mendengar firman yang sama, yang satu menurut, yang satu tidak. Hasil akhirnya membuat perbedaan antara hidup dan mati. Pikirkan tentang hubungan antara mengasihi Allah dan menuruti hukumnya. Mengapa kasih kepada Allah akan dinyatakan dengan cara demikian? Ada apa dengan menuruti perintah-perintah yang memang mengungkapkan kasih itu? Pikirkan tentang akibat-akibat tidak menuruti hukumnya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Matius 22 ayat 40 menyatakan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa kedua hukum tersebut? Ialah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kekristenan dan kasih tak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Tidak ada kekristenan tanpa kasih. Kasih itu juga harus menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Jika ada orang Kristen yang tidak punya kasih, sia-sialah kekristenannya tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa kasih sangat penting bagi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya? Karena kasih itu adalah suatu perintah yang harus kita taati, bukan suatu himbauan atau sekedar saran. Yesus menyatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan 38, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan selanjutnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kasihilah menunjuk pada suatu perintah. Dan karena ini merupakan suatu perintah, maka kita harus menaati akan perintah tersebut. Dan perintah itu diucapkan oleh Yesus. Melanggar sama dengan berbuat dosa. Jadi kasih adalah pilihan hidup yang harus kita ambil. Dan seringkali kita mengasihi seseorang hanya apabila orang itu juga mengasihi atau memberi keuntungan kepada kita. Namun sebaliknya, apabila orang yang tidak mengasihi atau memberi kontribusi positif di dalam kehidupan kita, maka kita juga tidak akan menganggapnya sebagai orang yang perlu dikasihi. Dan cara pandang inilah yang harus kita rubah. Apabila kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka itu akan kelihatan dari bagaimana caranya kita memperlakukan sesama manusia. Itulah sebabnya Yesus katakan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, seperti mengasihi akan diri kita sendiri. Seringkali bukan kasih yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan akan kasih ini. Bukti kalau kasih ada di dalam kita adalah kalau kita mau mengasihi Tuhan dan juga sesama. Apabila kita menyatakan bahwa kita mengasihi, apakah benar bahwa kita benar-benar mengasihi?
karena itu akan kelihatan dari tindakan-tindakan, dari cara hidup kita. Tentunya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama manusia. Kalau kita membaca di dalam Ulangan 11 ayat 13-15, di sana dengan jelas menyatakan berkat tersebut. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ada berkat Tuhan, pemeliharaan, kasih setia, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita apabila kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, di sana dikatakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, itu semua ada di dalam perintah-perintahnya, yakni di dalam 10 hukum. Hukum pertama sampai hukum yang keempat adalah kasih kepada Allah, dan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 adalah kasih kepada sesama manusia. Mari kita menuruti akan perintah Tuhan atas dasar keselamatan yang Ia telah berikan kepada kita. Kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama manusia dapat dilihat dari penurutan kita terhadap perintah-perintah, oleh karena kita adalah anggota keluarga Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.